Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soraya hadir kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada pertemuan kali ini kita akan mereview persiapan untuk penilaian tengah semester genap kelas 8. Bab 3, keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Yang pertama, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran. Kebutuhan dan permintaan dapat tercipta berdasarkan ruang. Lokasi di mana seseorang berada dapat menciptakan kebutuhan dan permintaan yang berbeda. Wilayah di Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya alam. Keunggulan ini menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan. Pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi dibagi menjadi produsen, distributor, dan konsumen. Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Para pelaku ekonomi memiliki berbagai peran dalam perekonomian sebagai berikut. Yang pertama, rumah tangga keluarga atau konsumen. Yang kedua, berperan sebagai rumah tangga produsen. Yang ketiga, berperan sebagai rumah tangga pemerintah atau negara. Dan keempat, berperan sebagai rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri. Permintaan dan penawaran dengan penggunaan teknologi untuk pelaku ekonomi. Penggunaan teknologi dalam permintaan, perbandingan harga secara cepat, informasi mengenai suatu produk, informasi produk lain, dan kemudahan pemesanan dan pembayaran produk. Penggunaan teknologi dapat membantu pelaku ekonomi dalam hal penawaran antara lain sebagai berikut. Penurunan biaya produksi, mendapatkan bahan produksi dan peralatan lebih mudah, kemudahan penawaran barang dan jasa pada konsumen tertentu, menciptakan produk-produk baru, dan kemudahan promosi. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi di Indonesia dan ASEAN. Pengaruh positif dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi antar negara ASEAN antara lain adalah 1. Tenaga kerja profesional akan mudah bergerak antar negara ASEAN. 2. Investasi dari negara-negara anggota ASEAN dapat masuk dan diterima Indonesia. Yang ketiga, pangsa pasar bagi produk-produk Indonesia terbuka lebar di negara-negara ASEAN. Pengaruh negatif dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi antar negara ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kesempatan tenaga kerja asing untuk masuk dalam lapangan kerja di Indonesia terbuka lebar. Yang kedua, terbukanya kemungkinan eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Dan yang ketiga, serbuan barang impor dari negara-negara ASEAN dapat mematikan berbagai perusahaan yang memproduksi produk Indonesia. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan budaya di Indonesia dan ASEAN. Pengaruh positif dari interaksi antar ruang adalah terciptanya solidaritas antar negara ASEAN dan terdapat upaya mendorong isu-isu kebijakan yang terkait dengan upaya pencapaian kesejahteraan sosial. Dan pengaruh negatifnya adalah penanaman modal dari negara-negara ASEAN di berbagai daerah jangan sampai bertentangan dengan kehidupan sosial masyarakat daerah-daerah tersebut. Yang kedua, dapat muncul sikap negatif seperti konsumerisme dan hedonisme menghadapi masuknya berbagai produk menarik dari negara-negara ASEAN. Pengaruh positif dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan budaya antara lain
Kekayaan budaya antar negara ASEAN ditampilkan melalui berbagai kegiatan. Yang kedua, kekayaan budaya negara-negara ASEAN diketahui warga negara-negara ASEAN dan dunia. Pengaruh negatifnya adalah masyarakat Indonesia dapat melihat berbagai budaya di negara-negara ASEAN. Pengaruh budaya dari negara-negara ASEAN masuk ke Indonesia dan sebagian kebudayaan daerah dipromosikan agar disaksikan dan dinikmati turis asing, termasuk dari negara-negara ASEAN. Selanjutnya kita akan membahas tentang perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Perdagangan antar daerah adalah perdagangan yang diselenggarakan antar tempat atau wilayah yang berbeda di dalam negara yang sama. Ada beberapa karakteristik perdagangan daerah, yaitu spesialisasi, biaya produksi yang rendah, pertukaran barang, saling kerjasama, mengejar laba, terarah pada konsumen, kepuasan maksimum, serta transaksi sukarela. Perdagangan antar daerah di Indonesia terjadi karena ada perbedaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia di setiap wilayah. Perdagangan antar negara. Pertukaran barang dan jasa antara penduduk negara yang berbeda disebut perdagangan antar negara atau internasional. Dalam aktivitas perdagangan antar negara dikenal istilah ekspor dan impor. Manfaat perdagangan antar negara yaitu mendapatkan devisa, memperluas kesempatan kerja, menstabilkan harga, serta meningkatkan kualitas konsumsi dan mempercepat alih teknologi. Perdagangan antar negara dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain sebagai berikut: perbedaan sumber daya alam, selera, penghematan biaya produksi, dan perbedaan teknologi. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan dalam melakukan perdagangan antar negara, yaitu tidak amannya suatu negara, kebijakan ekonomi oleh pemerintah, dan tidak stabilnya kurs mata uang asing. Pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Salah satu kerajaan maritim terbesar di Indonesia adalah Sriwijaya pada abad ke-5. Faktor penyebab keanekaragaman hayati laut yaitu Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa, Indonesia terdiri dari ribuan pulau, Indonesia memiliki banyak gunung, Indonesia memiliki wilayah geologis tertentu. Potensi ekonomi maritim Indonesia antara lain sebagai berikut: perikanan, pariwisata bahari, energi terbarukan laut, transportasi laut, minyak bumi dan gas lepas pantai, dan industri dan jasa maritim. Pengembangan agrikultur Indonesia. Agrikultur adalah pengelolaan tumbuhan dan ternak yang bermanfaat secara terorganisir oleh manusia. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pembangunan ekonomi difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan. Badan Pusat Statistik membagi pertanian atas subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang redistribusi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Rasio Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat dan dapat memiliki nilai berapapun. Redistribusi adalah sistem pendistribusian kembali pendapatan dari masyarakat kaya ke masyarakat miskin. Ada beberapa cara untuk mendistribusikan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Ketiga, pengembangan usaha atau industri kecil. Keempat, penerapan pajak penghasilan progresif.
Nah, demikian tadi review penilaian tengah semester kelas 8 bab 3. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.